Halo Sobat Cuan, balik lagi sama gue Yuliana, reporter konten di segmen Cici Cuan. Di episode kali ini gue mau bahas soal saham-saham yang belakangan ini lagi diburu investor. Saham apakah itu dan saham kayak gimana ya yang dicari investor? Kalau dilihat pergerakannya dari awal tahun 2026 ini, mulai terjadi rotasi investasi oleh investor-investor nih. Lah taunya dari mana? Kalau dari gue melihat ada perubahan kenaikan pergerakan indeks. Jadi di bursa itu punya berbagai macam puluhan indeks yang mengukur kinerja saham itu berdasarkan kriteria tertentu. Kalau dilihat ada satu indeks yang cukup menarik yaitu IDX Value 30 atau IDX Value 30 lah bahasa Indonesianya. Di IDX Value 30 ini berisi saham-saham yang valuasinya cukup murah, atraktif. Dan ternyata kinerja indeks ini di awal tahun ini cukup tinggi, melampaui kinerja IHSG yang bahkan masih minus. Sebelum kita bahas, kita kenalan dulu sama indeks IDX Value 30 ini. Itu indeks apa, gimana cara ngukurnya, saham apa aja yang masuk kriteria. Nah, kalau berdasarkan definisi dari Bursa Efek Indonesia, IDX Value 30 ini merupakan indeks yang mengukur dari 30 saham. Ya, nama judulnya kan IDX Value 30 ya, berarti isinya 30 saham yang memiliki valuasi harga yang rendah dengan likuiditas yang tinggi serta kinerja keuangan yang baik. Jadi nih, tim Bursa Efek udah milihin dari sekarang hampir 1000 emiten, dipilih 30 saham yang secara valuasi masih murah, atraktif, perdagangannya tuh liquid, jadi kalau mau transaksi nggak perlu khawatir, pasti ada demand jual dan belinya, fundamentalnya juga tetap terjaga. Si Bursa Efek ini juga ngasih tahu kriteria umum gimana sih saham-saham itu bisa masuk ke IDX Value 30 ini. Nah, yang pertama itu punya laba bersih dan ekuitas positif. Iyalah kan tujuannya cari saham yang fundamentalnya bagus, jadi kriteria awalnya pasti laba bersih dan ekuitasnya positif. Yang kedua, tidak memiliki rasio price to earning atau PER dan price to book value atau PBV nilainya ekstrim. Maksudnya nggak tinggi sampai 1000, 100 gitu tuh nggak. Ada beberapa mazhab yang kayak, oh kalau misalkan PBV-nya masih di bawah 5 masih oke, masih murah. Atau PER-nya masih di bawah 1 itu masih oke. Atau ada yang ngebandingin dengan industri sejenis, misalkan di industri telekomunikasi, rata-rata PER berapa sih? Oh ternyata dia di bawah, itu oke, itu masih murah. Kalau perbankan ngeliat PBV-nya ternyata masih di bawah rata-rata industri, oke, itu masih murah. Itu masing-masing beda. Itu kriteria awalnya. Di website bursanya bilang mereka akan ngacu dari laporan keuangan yang dirilis oleh emiten, dihitung secara trailing 12 bulan terakhir. Terus kenapa si IDX Value 30 ini jadi menarik? Dia tuh saham-saham indeks ini naik, berarti mencerminkan ada demand yang cukup tinggi, ada demand lebih. Kenapa? Soalnya kan pasar kita nih dari akhir Januari sampai akhir Februari nih cukup gonjang-ganjing ya, terutama karena MSCI yang kurang lebih mungkin kasih sedikit ancaman secara halus itu menurunkan kategori pasar modal Indonesia dari emerging market, frontier market, dan pembekuan evaluasi. Pembekuan evaluasinya juga nggak cuma di MSCI, tapi ada di FTSE. Nah itu cukup bikin pasar kita fluktuasi ya kalau diinget-inget di akhir Januari sampai trading halt 2 kali. Tapi menariknya sampai akhir Februari ini IDX Value 30 ini masih dicari oleh investor. Sebenarnya gue udah wawancara beberapa analis, menurut mereka ini menunjukkan kalau misalkan ada shifting nih dari yang tahun sebelumnya investor cari ke saham-saham konglomerasi yang sekarang pasti valuasinya udah naik gila-gilaan, ya kan itu inline lah dengan kalau laba kinerjanya nggak seberapa tapi harga sahamnya terus naik kan otomatis secara rasio, valuasi, PER maupun PBV pasti ada kenaikan. Yang setahun lalu udah naiknya gila-gilaan dan akhirnya valuasinya di tahun ini tuh udah cukup tinggi, udah kemahalan lah dibilang. Nah, karena saham-saham big caps atau saham-saham dengan fundamental lainnya nih ketinggalan, pasti ada strategi lah di fund-fund besar atau investor-investor besar kayaknya ini udah saatnya ngelirik saham-saham yang secara valuasi nih masih murah yang udah ditinggalin nih. Kayak misalkan contoh aja kayak BCA atau bank-bank big caps lainnya. Itu yang setahun lalu itu kurang bersinar,
tapi tahun ini mungkin bisa jadi dilirik kembali sama investor. Cuman perlu ada strategi untuk gimana sih milih dari 30 emiten itu mana sih yang benar-benar layak untuk diinvestasikan. Gue udah wawancara dengan beberapa analis, kira-kira strategi apa sih yang harus sobat cuan pakai buat milih saham-saham di ADX Value 30 ini. Yang pertama, cari valuasi yang emang benar-benar masih atraktif. Misalkan ada beberapa sektor pasti di ADX Value 30 ini pasti ada saham yang satu sektor. Nah, kalian cari tuh, kalian compare, kalian bandingin secara valuasi mana sih yang paling murah gitu. Yang kedua, pastikan si emiten itu atau perusahaan itu punya katalis positif. Misalkan sama-sama perbankan, tapi yang ini ada sentimen negatif misalkan dari KPR atau sentimen dari kredit korporasi yang turun gitu. Atau misalkan sama-sama di sektor perumahan gitu. Misalkan nih, yang satu properti tapi unggulnya di penjualan rumah tapak, yang satu unggulnya di apartemen. Itu pasti ada sentimen yang berbeda walaupun di sektor yang sama. Itu yang harus dicermati. Yang ketiga, cari sektor yang diuntungkan sama kondisi makro saat ini, terutama dari proyek-proyek pemerintah. Kalau misalkan rame lagi MBG, coba dilirik sektor-sektor yang berhubungan dengan MBG. Kira-kira ada nggak ya? Atau cari sektor-sektor lain yang berhubungan dengan proyek pemerintah lainnya. Entah misalkan itu Koperasi Merah Putih atau proyek-proyek lainnya kan cukup banyak ya proyek pemerintah. Dicari yang inline, bisa aja kan si saham itu secara kinerja bakal terdongkrak sedikit lah dapat katalis positifnya. Dari beberapa sektor yang ada, secara makro nih kita ngomong, komoditas energi itu masih oke. Karena harga komoditas dunia masih oke. Misalkan harga emas yang terus masih naik. Selain itu sektor energi tuh punya kelebihan dari dividen. Mereka tuh terkenal royal dalam membagikan dividen. Mereka tahun lalu udah bulan madu nih. Misalkan contohnya nih, di sektor emas. Tahun lalu harga emas naik gila-gilaan, semua orang nyari emas. Kinerjanya pasti bakal terdongkrak. Ada potensi kalau misalkan pembagian dari kinerja tahun buku 2025, dividennya akan lebih besar. Tapi itu balik lagi ke policy masing-masing emiten. Apakah emang dia naikin rasionya atau tetap, kalau misalkan tetap dengan laba yang besar kan otomatis potensinya makin besar. Itu salah satu contoh. Itu ada potensi juga, wah jadi nyari saham yang valuasinya murah, terus ada potensi pembagian dividen, kenapa enggak gitu. Cuman kalau emang kalian mau fokus yang nyari dividen aja, ada indeks lain yaitu ADX High Dividend 20 atau High Dividend 20. Itu isinya 20 saham dengan fundamentalnya oke, rajin bagi dividen dan liquid yang pastinya. Tapi itu nanti kita bahas nanti aja menjelang musim pembagian dividen. Selain itu, di ADX Value 30 ini ada juga sektor yang menurut para analis itu defensif, yaitu perbankan. Maksudnya semua orang tuh pasti kalau butuh modal, bukan pasti, kurang lebih narik kredit ke perbankan. Perbankan tuh cerminan bisa dibilang pertumbuhan ekonominya Indonesia. Bisa lihat lah kalau pertumbuhan kreditnya turun, berarti kayaknya orang-orang nggak belanja nih, nggak ekspansi nih, kurang lebih kayak gitu. Udah selain analisis fundamental, selain sentimen makro, penting buat sobat cuan pakai dikit-dikit lah belajar analisa teknikal. Buat apa? Buat masuk atau beli di saat yang terbaik. Jadi masuknya tuh belinya itu nggak tiba-tiba di pucuk atau ternyata kayaknya masih bisa dapat harga di bawah nih atau harga yang lebih murah gitu. Itu analisis teknikal yang bisa membantu kalian untuk mendapatkan harga terbaik. Dari beberapa analis yang gue udah wawancara, mereka tuh beda-beda sih sektor jagoannya. Tapi yang gue rangkum ada sektor energi, perbankan, otomotif, properti, dan consumer goods. Kalau misalkan kita bahas secara per sahamnya, tapi disclaimer ini bukan rekomendasi. Maksudnya gue bukan mengajak kalian untuk beli saham itu ya, tapi cuman bisa kalian pertimbangkan. Itu ada ADI, ada ADRO, ada ASI, ada Auto, ada BBNI, ada BNGA, ada BSDE, ada CTRA, ada INDF, ada SMRA, dan ada United Tractor. Terus ada lagi analis lainnya itu ada MBMA, Medco, terus ada BMRI, ada JAVPA juga. Nah itu kira-kira kalian bisa pertimbangkan mungkin ya, tapi balik lagi kalian harus analisis secara fundamental, analisis sendiri, jangan berdasarkan rekomendasi ya. Nah itu dia saham pilihan yang secara valuasi masih murah, secara likuiditas melimpah, maksudnya kalau
Lo mau jual beli jangan khawatir, pasti ada demand-nya. Ada yang mau beli, ada yang mau jual. Dan secara fundamental masih oke. Tapi balik lagi, kalau misal kamu pilih, jangan lupa tips 3 tadi yang udah gue kasih. Kalau kalian punya pertanyaan atau mau gue bahas apa, silakan komen ya di bawah gitu. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Dadah! Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.